alias kaget ya kan? Ada Om Daniel di pojok sana menemani kita hari ini di acara Ruben No Secret Match. Ada apa sih di situ? Dada-dada apa sih? Tunggu konsentrasi ya kan? Hari ini tentunya sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi kita kepojongan dulu yuk untuk membahas apa sih yang kita highlight hari ini. Kita hadirkan, kita baca komentar-komentar netizen yang pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada berita apa sih? Ini sebenarnya berita bahagia ya. Akhirnya dirilis juga kabarnya, walaupun udah sejak beberapa bulan yang lalu itu netizen menduga-duga. Ini dari pasangan Alia dan Thorik. Iya kan nih, aku ingat beberapa bulan yang lalu kita sempat ngundang juga Bugen, terus bahas juga karena waktu itu tuh adalah kisi-kisi kayak Alia nggak boleh makan nggak boleh makan sushi lah, apalah gitu ya. Nah, hamil ternyata ya alhamdulillah ya. Alia Mas Said hamil anak pertama. Thorik Halilintar ungkap perasaannya. Ada videonya ketika pertama kali, aku nggak nanya ke situ, aku lagi ngomong gimana sih pada saat Alia itu memberi kejutan ya kan, kejutan pemberitaan bahwa dia hamil ke Thorik. Kayak apa sih reaksinya, kita lihat yang berikut. Amat ya, mudah-mudahan lancar, kehamilannya lancar, nanti melahirkannya juga lancar ya. Caption Thorik coba kita baca ungkapan hatinya. Ini posting baru kemarin ya, kurang lebih ya. Hai anakku, 4 bulan papa jadi saksi perjuangan ibu Alia, kram perut, pegel, mual, nyeri. Mama kamu tetap happy, semua ujian dan tantangan gak pernah bikin mama kamu patah. Love her the way she always does to us. Don't ever hurt her. She is amazing and she is our home. Yang terjemahannya ada di bawah ini ya. Pokoknya dia ya seperti menyapa calon bayi mereka gitu, bilang ibunya tuh walaupun mual-mual tapi tetap happy. Terus dia berpesan supaya anaknya tidak pernah menyakiti hati ibunya ya. Oh gitu. Nah ini yang juga menarik adalah ini kan baru posting kemarin ya, tanggal 2 Januari itu Bugen sama Pak Halilintar juga posting. Dari postingannya tuh bunyinya seperti ini. Coba, forever grateful for you, 32 years, 11 anak, 2 menantu dan 3 grandchildren gitu kan. Nah ini kan karena belum ada pengumuman dari Thorik ya. Sementara kan kayaknya cucunya kan 2 yang dari Atta Aurel ya kan. Satu lagi siapa? Syukur 32 tahun anniversary, 11 anak, 2 menantu, 3 cucu. Jadi komentar netizen yang kita baca ya, kebingungannya ini sudah terjawab hari ini. Kok 3 cucu? Siapa hamil? Kata gitu. Ya siapa lagi? Oh mungkin warga bertanya-tanya apakah Aurel hamil lagi gitu kan. Yang berikutnya, Masya Allah udah ada caption 3 cucu, berarti Alia lagi hamil. Ini udah ada yang menebak-nebak. Yang berikutnya komentarnya, semoga dari Aal ya yang satunya. Lanjut berikutnya. Terus ada juga yang masih bingung. Kenapa bingung kalau udah ada yang menikahkan, itu tidak perlu bingung ya kan. Gitulah. Ada lagi komentar dari para artis juga memberikan ucapan selamat ya untuk pasangan Thorik dan juga Al. Finally Pak Sutri aku dari Aziza Salsa. Yang berikutnya, ini Aziza Salsa itu yang si Z itu kan, dia katanya dia hamil, jadi bener? Oh enggak hamil. Oh salah ya, kan? Gimana sih? Ya udah lanjut. Dari Rikato, asik nambah lagi keponakan Acu. Berikutnya, finally di post ini dari Aurel ya, gak sabar anak ketiga aku katanya gitu. Yang berikut, asik dari Mahalini ya. Jadi ini ada juga artikelnya bahwa Mahalini kan kemarin juga umroh bareng ya, Aal sama Mahalini, kayak dua-duanya sedang hamil juga. Oke, baiklah. Itu kabar bahagia. Yang berikut juga ini kabar dari yang kemarin juga rame ya. Aku lagi kemarin waktu aku lagi pergi ke Cina, terus gini, ada gosip baru tentang Desi Ratnasari. Aku langsung ingin bertanya langsung kepada Ibu Desi Ratnasari yang ditemani oleh putrinya Nashwa. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kita sudah bersama dengan Desi Ratnasari dan juga Nashwa. Waalaikumsalam. Nggak pernah ada secret deh sama dirimu? Nggak pernah dong, ya kan semuanya. Kalau apapun aku tanya langsung ke kamu. Kalau nggak ke kamu, ya ke Nashwa ya. Nashwa. Ya oke. Kamu di sini panggil aku Kak ya. Kak, atau Mama lah. Mama Penny. Langsung ibu dan anak ini kita masukkan ke ruang gelar perkara. Astagfirullahaladzim. Nashwa, silakan kamu sampaikan ke Bunda ya manggilnya ya. Bunda stop ini, kurang-kurangin ini, oke? Dan sebaliknya, oke? Kita mulai dari sekarang. Nashwa dulu, silakan. Stop nelfon Nashwa setiap 5 menit. Stop lelet. Stop ngatur Nashwa kayak Nashwa mau 10. Stop bilang, ya bun, tapi nggak dikerjain. Stop bilang, enggak bunda nggak marah nak, tapi nadanya tinggi.
Stop bilang chill Bun, everything's gonna be fine. Apa lagi ya? Kalau soal apa gitu, pergi sama siapa gitu, nggak ada yang mau suruh stop. Enggak sih itu, tapi yang penting menurut Nasya stop kalau misalnya marah nih, langsung manggil full nama panjang. Oh. Jadi baiknya dipanggil nama apa? Naswa aja, cukup. Naswa aja, nggak usah pakai segala macam panjang, gelar-gelar nggak usah. Silakan Bu. Stop menunda-nunda melakukan sesuatu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat ibu dan anak. Dari stop apa ini sudah terlihat ya, ibunya tuh kayak kontrol freak banget gitu, sementara akan chill. Makin ibunya itu anaknya masih tenang aja. Bener banget. Ya itu memang nasibnya ibu-ibu yang seperti kita ini Bu. Gitu ya? Yang itu anaknya bisa yang kayak itu sebagai bentuk protes kayaknya. Oh, I see. Jadi sekarang kalau misalnya rada-rada lama, misalnya lelet, saya mendingan langsung di mobil, saya ngapain melakukan kegiatan saya tanpa harus berpikir dia ngapain. Karena kan kalau saya masih ada di sebelahnya, di kamarnya dia ngelihat, gitu langsung, kan, gitu langsung gitu ya. Daripada nanti lisannya menyakiti, dengan gue langsung ke mobil. Tapi benar nggak Naswa? Kamu makin bunda tuh makin ayo tuh kamu kayaknya rasanya pengen ntar aja. Gak tahu ya. Tapi kalau aku kayak gitu, semakin ditekan semakin oke. Makin lama ada. Makanya abis dari situ, belum lagi ntar ada neneknya saya, ada adiknya nenek kan. Itu juga, Nash, Bunda udah di mobil, Nash. Dia langsung bilang ya gitu aja. Kamu berusaha tidak stres ya. Iya. Terus menyeimbangi. Emang Bunda itu suka telepon 5 menit sekali? Video call. Telepon lagi. Kayak kemarin. Misalnya aku lagi nonton acara atau apa, pakai video call. Tapi kan acara lagi ramai, misalnya lagi konser, tapi video call. Jadi suaranya terdengar oleh satu ruangan itu ya kan? Dan muka Bunda terpampang dengan jelas. Jadi menurut aku kayaknya cukup WA deh Bun. Saya orang lama. Saya orang lama yang kita kan terbiasa dengar telepon, nggak WA kan, atau nggak, apalagi sekarang V-call. Just make sure that everything is okay. Iya. Misalnya nih udah tahu nih anaknya lagi di sebuah acara, itu nggak ditutup juga gitu. Udah enggak tetap. Oh ya udah cepet hati-hati ya gitu. Di mobil juga kan dia suka nyetir juga tuh. Coba sama siapa, ada siapa nih, jangan ini awas ya, jangan buru-buru kan dia suka langsung ngepot juga. Bilang awas ini gini. Ya Bun, oke Bun. Terus habis itu kadang-kadang dia langsung maaf Bun. Apa tuh? Dimatiin. Bun masuk terowongan gitu ya. Aduh, jangan dibeberin dong. Iya. Kamu pikir bundamu tidak tahu? Bundamu dulu juga gitu. Zaman dulu kita masuk dihajar itu sama ibu kita itu. Astagfirullah. Oke, coba kita lihat postingan di Siratasari buat Naswa ya. Bunyinya adalah nih ya. Maafkan Bunda nak, Bunda mendidik kamu agak keras karena hidup itu tidaklah mudah. Terkadang apa yang kau harapkan tidak bisa menjadi kenyataan. Maka dari itu Bunda melatihmu dari sekarang agar kamu tahu caranya berjuang, agar kamu tahu apa itu kecewa, luka dan bahagia. Bentuklah mentalmu sekuat baja, namun didiklah hatimu selembut sutra. Karena tak selamanya tangan Bunda mampu menggandengmu dan tak selamanya Bunda mampu berada di sampingmu. True. Saya selalu bilang kalau dia jadi sedih ya. Saya selalu bilang gini, Bun, udah langsung, I'm not 10 Bun, I'm adult gitu. Dia suka gitu. Saya bilang, Alhamdulillah Bunda masih dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa ngomong sama kamu, ngasih tahu kamu harus bagaimana. Bunda mempersiapkan kamu, tidak ingin meninggalkan kamu dalam keadaan lemah gitu ya. Lemah mental, lemah pendidikan, ilmu pengetahuan dunia, ilmu pengetahuan akhirat gitu. Nanti kalau udah Bunda nggak ada, siapa yang mau ngasih tahu kamu gitu. Saya suka hal itu sering banget saya bilang. Tapi sih mungkin karena mama saya nggak ada, nenek nggak ada gitu, semua udah nggak ada. Jadi buat saya tuh dia satu-satunya amanah dari Allah yang ya harus menentaskan. We have no choice gitu. Saya nggak punya pilihan, nggak boleh gagal gitu. Harus cerdas secara hati, cerdas secara akal. Supaya kamu tahu harus memilih mana yang terbaik untuk hidup di dunia dan selamat di akhirat. Gitulah intinya. Nah, kamu mungkin lagi sama-sama sendiri kan. Ini mungkin ada di titik kesadaran ketika orang-orang yang kita kasih itu meninggal, bahwa suatu hari ya ketika ya umur kan gak ada yang tahu. Ada mungkin kemungkinan kita akan sendirian dan gak punya keluarga dekat tempat berkeluh kesah gitu.
Kalau lagi kesel suka bilang, ntar ya kalau bunda udah nggak ada baru tuh tahu, nggak ada yang cerewet gitu lah. Suka gitu kalau lagi kesel. Walaupun abis itu astagfirullah ya Rob, astagfirullah. Kamu gimana baca itu, Najwa? Emang kelihatan dari bunda ngedidik aku aja sih. Jadi di saat itu apa namanya di post, oh ya udah, thank you Bun, kayak gitu. Ini bunda ngepost ini gitu. Terus ya udah, biasanya bunda kalau itu jadi anak soleh, nah langsung dipeluk, soleh anak, makanya bunda marah tuh karena bunda tuh sayang, nak gini kan agak gini gimana gitu. Sampai iya Bun, iya. Paling juga setelah itu 5 menit ngoceh lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi kadang melo, kadang keras, kadang melo, roller coaster. Apa sih rasanya kamu nih kan si anak tunggal, ya kan? Dibesarkan oleh ibu tunggal gitu ya. Udah kalian berdua aja gitu. Ada nggak sih rasa kekhawatiran kamu juga atau ngerasa sepi gitu? Sepi, alhamdulillah sih enggak ya. Aku happy aja sih. Mungkin karena juga keluarga kita alhamdulillah besar, dan bunda juga selalu mencoba untuk fill in the blank spaces gitu, kurang lebih bahasanya. Jadi menurut aku, I don't have the feeling of kayak oh sepi, lebih kayak quality time aja biasanya. Kalau misalnya emang udah kurang banget, pasti kita langsung, nak keluar yuk. Padahal kita sama-sama yang kayak biasanya suka di rumah aja gitu. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nih, oh kita jarang keluar nih, bunda dari kemarin sibuk, makan yuk nak, di restoran-restoran kita gitu. Just simple things. Itu kan kekhawatiran bunda terhadap kamu. Kamu sendiri punya kekhawatiran terhadap bunda nggak? Kekhawatiran terhadap bunda. Ada nggak? Mungkin karena kan aku juga dari dulu udah selalu bilang, Bun kayaknya Nasya pengennya kuliah di luar dan sebagainya macam. Kekhawatirannya tuh lebih kayak nanti kan bunda di sini, kalau Nasya di luar, bunda kan tetap pasti ada kerjaan di sini juga. Itu gimana? Karena aku juga waktu kuliah pun kan di Bogor, sementara bunda di rumah. Kan dan itu kan di rumah sendiri gitu. Walaupun bunda kayak selalu bilang, nggak apa-apa bunda sendiri aja, tapi eventually pasti kan sepi gitu. Jadi sometimes ya of course she needs a friend. Tapi dia galak. Dengan syarat. Oke, syaratnya satu. Bunda boleh punya friend ya kan? Satu syaratnya. Of course sholat, khususnya 5 waktu kayaknya itu basic ya? Iya itu basic. Jadi ya seimbang dengan bunda intinya. Yang kedua? Yang kedua sayang sama keluarga kita, karena keluarga kita besar sekali dan very wide spectrum. Ketiga, orangnya macam-macam. Macam-macam jenisnya. Iya, di keluarga kita wow. Dan ketiga menurut aku, you don't have to feel like mengisi father figure di aku. Itu. Nggak perlu ya? Iya. Nggak perlu. Jadi kalau aja. Kalau bunda dapat yang lebih muda gitu nggak apa-apa ya? Itu balik lagi ke bunda. Kayaknya bunda punya prinsip sendiri ya kalau itu. Oh. Apa prinsipnya bun? Kalau yang lebih muda gitu gimana bun? Kita pernah ngomongin itu di sini juga. Waktu kita lupa. Coba siapa tahu hari ini berubah. Oh enggak, insya Allah. Saya tipe orang yang cukup konsisten untuk memegang prinsip dalam kehidupan, walaupun tidak kaku ya, tidak kaku karena kita kan nggak pernah tahu takdir Allah mau apa. Tapi kan ikhtiarnya harus sesuai dengan prinsip. Masalah nanti ditentukan lain oleh Allah itu urusan Allah. Gitu ya. Jadi dulu ayah saya itu, saya boleh cerita nggak ya? Boleh. Sampai ada maaf ya. Ini masa lalu tapi nggak apa-apa, nggak nyebut nama kan. Bukan yang terakhir kan. Lama banget. Saya masih umur 20. Waktu itu saya mau dilamar, bukan mau dilamar. Datang ke ayah saya berbicara bahwa saya mau serius dengan Desi gitu. Terus dia orang bukan orang Muslim, keturunan China Belanda. Terus kemudian bilang mau sama Desi lah kasarnya nikah. Terus kata papa saya, wow, kami Islam gini. Terus dia bilang, ya insya Allah saya mau masuk Islam. Terus kata papa, satu saja papa bilang, kamu masuk Islam karena putri saya, bukan karena keyakinanmu nak. Saya hargai keinginanmu gitu. Jadi ya itu salah satu prinsip juga ya menurut saya. Sampai sekarang paling papa saya udah nggak ada. Dan dari dulu sih, dari perjalanan relasi saya dengan laki-laki sih biasanya saya bertemu dengan yang lebih tua dari saya. Mungkin karena saya kelihatan dominan merenya, maksudnya gimana ya? Saya tuh kan dari umur 15 tahun kerja sendiri, terbiasa mengambil keputusan sendiri dan dilatih untuk menjadi perempuan yang mandiri dalam berpikir, mandiri dalam berperilaku, mandiri dalam bersikap. Jadi kalau tiba-tiba ada yang lebih muda nih, ada yang lebih muda. Ya kalau ada yang lebih muda, gue kawin sama Raffi Ahmad dong dulu. Enggak usah diulang lagi.
Makasih loh ya. Bukan kita yang edit tuh, kita mah live ini siapa yang edit bukan kita. Aduh. Nantinya kan ini keluar lagi ntar di streaming kan. Cuma bahaya itu. Maaf ya Gi, itu kan barusan omongan analogi lah. Itu analogi. Itu analogi atau memang pernah terjadi? Enggak. Oh ya, enggak. Karena Ibarat. filternya ini Ibarat. galak banget itu. Yang siapa? Naswa itu tipe yang apa ya? Tipe yang apa nak? Gimana nak? Aku tuh kalau misalnya udah sama, mungkin karena kayak sekarang juga aku udah besar, jadi aku udah paham gitu. Kalau misalnya bunda kayak cuma bilang, enggak ini jalan aja ketemu teman kenalan. Kadang aku juga udah tahu kayak, ya elah bun, please deh bun, gak usah ngomong kayak gitu. Ini pasti orangnya gini kan gitu. Pasti lagi PDKT kan tuh cowok gitu ya gitu. Jadi sebelum apapun, untungnya kan sekarang kita udah more unfiltered gitu. Jadi sekarang tuh ya udah apapun Kamu itu kita omongin. diskusikan. Dan Bener-bener. kalau misalnya ada orangnya gini, aku bilang, enggak deh bun. Ya. Ngapain Yang dulu itu, gitu. loh. Ini spill beneran ya omongan kamu itu deh. Lanjut yang tadi yang ibarat kata itu. Hah? Terus saya panggil dia mas bro apa? Katanya gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Dia tuh kalau memfilter seperti itu. Oke. Kurang lebih. Bukan ada. Oke, baik, ada kartu-kartu yang akan membantu pertanyaan saya hari ini. Silakan Naswa dibuka dulu. Pertanyaan-pertanyaannya. Mana aja bebas. Satu aja dulu. Nashwa. Baca. Ini pertanyaan. Kamu baca. Nashwa, sebutkan 3 cara didik bunda yang gak akan kamu turunin Ini ke kan anak pertanyaannya kamu Bunda, nanti. Bunda mendidik Nashwa. Siapa yang ngetik ini? Ketukar. Siapa yang nulis ini? Ups. Oh gitu. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hidup itu tidak ada yang sempurna. Awas Seperti pernikahan kita. Astaga. Astagfirullahaladzim. Oke, Astagfirullah. Oke, Nashwa. Sebutkan 3 cara Bunda mendidik Nashwa yang tidak akan Nashwa turunkan ke anak Nashwa suatu saat nanti. Satu. Apa ya? Jujur kayaknya kalau cara didik aku kurang lebih Sama, karena ya? Iya, maksudnya karena aku sekarang udah memahami, aku lebih kayak oh ternyata bunda gini dulu ke Karena aku tuh apa? karena itu gitu. Alhamdulillah ya Dan Rob. bahkan aku malah itu kadang-kadang aku terapin ke adik sepupuku. Oh, Karena adik kan sepupu. adik sepupuku jauh. Contohnya apa satu deh yang dulunya kamu anggap aduh gitu. Iya. Ganggu banget tuh apa? Simple ya. Makan sambil nonton. Itu nggak boleh. Enggak, jadi dulu tuh kan sebenarnya aku suka banget, tapi terus biasain kita ngobrol tanpa screen dan sebagainya macam. Adik sepupuku makan sambil nonton dan itu mau di restoran atau di rumah bawa iPad kayak gitu. Oh iya, oke. Akhirnya bawa tablet dia nonton, lama makannya gitu. Akhirnya aku itu terapin ke adik sepupu. Jadi makin gede kamu tahu lah itu Iya, tujuan gitu. baiknya apa. Tapi paling yang lain aku lebih cuman satu kayaknya, Apa? bukan didik, tapi lebih bunda itu kan suka everything solitaire. Bunda tuh orangnya sendiri individual. Aku sementara nggak kayak gitu. I like to Mingle. Ada banyak orang. mingle. Aku Dia kalau nggak ada bersama temen, nggak ada pegangan. Kalau aku pergi ke suatu acara, saya sendiri nggak apa-apa. Saya makan sendiri di kafe, I have no problem. Kalau dia, hah? Kayak kemarin diundang launching satu produk. Dia yang diundang, Bunda lagi nggak pakai dress code. Bunda temenin kamu aja ke situ. Udah yuk, situ sama Bunda. Enggak. Astagfirullah. Jadi aku pengen Ayo sama Bunda dulu ke situ. Nanti kalau Bunda udah ketemu sama yang punya, baru Bunda pergi. Jadi aku sukanya itu paling I want Bunda my jangan kids terlalu to gitulah, Bu. mingle. Pura-pura demanding lah, Bu. Astagfirullahaladzim. Oke, Naswa buka. oke. Jangan terlalu mandiri lah, Bunda. Dibaca bunda. Gimana sih ini tulisannya? Hei. Coba. Apa? Ya aku aja deh yang baca. Oh ya udah. Ya. Naswa, sebutkan 3 kebohongan kamu selama ngekos yang Bunda nggak tahu. Naik motor. Aduh. Terus Yang lagi di New York. Kan ngekos. Ya, itu termasuk Sama itu ya. bohong juga. Naik MRT sendiri terus nyasar. Dan malam. Dan emang nggak boleh Bu dia naik MRT sendiri? Arti malam, Cin. Waktu itu Jam aku- 9 malam. Di mana di New York lagi? Yeah, and I was 15. Kan? Copot ya. Setelah itu apa ya, paling nonton bioskop sama temen waktu di Bogor, tapi pulangnya jam 1 malam. Karena ada jam malam. Oh, jadi walaupun dia kos jauh juga ada jam malamnya juga ya? Ada. Karena control freak, right? Ya. Nenekku ikut ke Bogor. Wah, Tadinya nemenin udah kamu. asrama mau kos-kosan, aku nggak boleh. Iya. Sewa apartemen ada tante saya. Oke, aku setuju sih. Terima kasih. I love you. Naswa, andai nanti kamu punya pacar tapi Bunda nggak suka, kamu akan Bernegosiasi.
Bunda, sebutkan 3 kesalahan Bunda di masa remaja yang nggak mau Naswa ikuti atau Ayo, Ayo, Bun. Wow, itu agak susah tuh. Karena Bunda sempurna. Bukan sempurna. Saya tipe orang yang nurut apa kata mama dan apa kata nenek. Oh. Jadi kalau keluar jalur pasti gampang dimarahin dan kena punishment Langsung berhenti. Jadi agak repot itu ya. Main enggak, karena pasti pulang sekolah langsung kerja. Atau apa sih keputusan-keputusan yang mungkin menurut Desi kayak itu pertimbangan itu ternyata tidak tepat saat itu, ada nggak? Waktu mau pacaran datang cowoknya kata papa nggak boleh, aku ikutin nggak boleh. Itu nyesel. Enggak juga sih, nggak nyesel sih. Apa ya? Oh, ini aja barangkali. Enggak juga sih itu ya. Itu memang udah kodarullah. Ini jadi mikirnya apa dong? Ya udah aku kasih waktu mikir. Lanjut Jadi, aja. Maaf ya. Bunda, sebutkan 3 hal terberat selama menjadi single mom. Terberat. Harus siap mental untuk berubah posisi dari ibu menjadi bapak. Pada saat kita sedang lelah, itu satu ya. Yang keduanya adalah pada saat kita sedang lelah, tapi ternyata anak membutuhkan kita. Kita harus siap sedia dengan wajah cerah dan hati dengan kegembiraan. Padahal kita lagi gitu. Yang ketiganya menurut saya ada sebuah tanggung jawab urusan agama yang tidak pernah boleh berhenti untuk diajarkan. Sementara saya sendiri mungkin urusan agamanya tidak terlalu banyak. Sehingga cara ikhtiar kita saat ini, kita rutin ikut kajian dan saya ajak anak saya. Beli barangannya. Mau baca? Aku yang baca ya. Bunda sebutkan 3 ini. Sorry. Bunda sebutkan 3 inisial laki-laki yang pernah deketin Bunda, tapi Bunda nggak cerita ke Naswa. Oh enggak, itu nggak ada. Nggak ada. Karena itu ya. Alhamdulillah saya selalu cerita apapun sama Naswa, apapun siapapun yang sedang mendekati. Antara itu atau aku tahu sendiri. Iya. Gimana cara kamu tahu sendiri? Nggak biasanya sih kan kalau ya kayak tadi aku bilang, I have kayak ngerasa aja gitu. Ini kayaknya lagi mau PDKT terus kalau misalnya orangnya datang, terus Bunda cuma bilang, "Nak, pergi bareng yuk gini-gini." Terus Nasya kayak bilang, "Apa sih nih Bun? Ini orang ini emang mau ngapain?" gitu. Jadi paling kalau ya Udah tahu ya nih. Jadi Iya, dia udah sebutkan tahu 3 semua. inisial terakhir yang mendekati Bunda. Oh, inisial diulik. terakhir. Diulik. Ada nggak? Inisial terakhir. Terakhir nih ada 3 orang lah dengan yang terakhir deketin Bunda. Tapi B. D. oh iya. Ada D. Tadi pagi telepon dong. Iya. Terus apa lagi Bun? Orang aku teleponan aja Iya, speaker tapi ada kok. aku, Dia di sebelah paling aku. Jadi D. oke-oke aja. Kamu oke hidupnya nggak sama open itu? banget. Setelah yang berikut ini ya jangan kemana-mana. Sambil Rufino Secret.